informasi yang ada dalam imajinasi, dalam intuisi, dalam pemikiran dan lain sebagainya. Karena saya sendiri mungkin belum berani mencap diri saya sebagai genre-nya itu sendiri. Cuman saya lebih cenderung ke ekspresionis. Ekspresionisme sebetulnya. ya kalau dilihat. Ekspresionis. Kalau untuk media, Kang Rey apa Kang Rey sudah apa namanya paling suka di media A atau B atau cat minyak tuh saya itu kebanyakannya atau bebas seperti apa Kang Rey yang dipakai? Kalau media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada tepat di situ Bagendit yang menjadi salah satu kebanggaan orang Garut. Kita berada di atas situnya langsung yang cukup terkenal di situ Bagendit, berada di Rakit yang memang banyak pengunjung wisata dari luar negeri atau juga domestik yang mereka menikmati indahnya Bagendit ini dengan cara naik rakit keliling-keliling makan di sini sambil kopi, dan kita pun di sini dalam acara kopi seni, kopinya orang seni biar seling tambah mantap. Nah di depan ini kita ada kawan saya juga, beliau adalah Perupa Nusantara, salah satunya tokoh keseniman di Garut yang saya tahu namanya Kang Rey yang tren. Untuk lebih tahu kita berbincang-bincang mengenai keberadaan beliau ini, kita boleh berbincang-bincang. Gimana Kang Rey kabarnya? alhamdulillah sehat-sehat saja. Gimana kegiatan sekarang pada saat corona ini, cukup ini ya? Ya, alhamdulillah kita mengikuti perkembangan, mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah juga, karena memang ya udah menjadi fenomena secara universal, secara mendunia sih soalnya. Ini ngobrol-ngobrol Kang Rey, biar semua tahu Kang Rey ini nama aslinya itu, nama Grey itu kayak nama dari mancanegara gitu. Nama aslinya Kang Rey biar tahu kan. Kalau nama Grey itu berawal dari memang ada salah satu sahabat saya dulu yang memang mungkin melihat pola hidup atau gaya hidup saya itu abu-abu gitu. Jadi kelabu antara putih dan hitam gitu. Maka dan terus karena saya itu senang sama petualangan ya, adventure, akhirnya disandingkan namanya Grey Geronimo, Woi, salah satu tokoh musik. Indian gitu. Iya, Nah, cuman kalau nama asli saya Dadang Darmawan sebetulnya. Dadang Darmawan. Asli Garut? Asli Garut, saya kelahiran Garut. Kalau darah mah dari Wanaraja sebetulnya, dekat dari sinilah, dari kawasan situ. Dan ini kita berkunjung tadi ke kediaman Kang Rey ini. Di sana dia berkarya dan berada tepat di pinggir situ Bagendit, salah satunya di wisata kolam renangnya situ Bagendit. Di situ ada tempat Kang Rey berkarya. Semenjak kapan Kang Rey di situ Bagendit? Sebetulnya tahun 2007 saya pernah di sini, cuman mungkin sesuatu dan lain hal akhirnya saya berkelana kembali, dan kembali tahun 2017 kembali saya menetap di sini, dalam artian saya menumpang berkarya di kawasan pariwisata Situ Bagendit ini, karena kebetulan ada satu lokasi
lahan pemerintahan yang memang sudah tidak terpakai sebetulnya. Oh iya. Dan saya Jadi manfaatkan untuk beraktivitas di bidang seni, di bidang seni rupa itu sendiri. Ngobrol-ngobrol, Kang Rey, itu kan tadi karyanya melukis ya. Itu semenjak kapan melukis, Kang Rey? Kalau Dari SD, SMP? melukis, saya rasa mungkin udah bakat alam. Pertama saya ingat waktu melukis mungkin sekitar usia balita lah. Cuman kalau mulai Balita kita mengenal alat-alat, mulai mengenal warna itu sejak dari keluar SMP saya udah mulai melukis, ya menggambar lah katakanlah waktu itu. Dan akhirnya sekitar tahun 94 mulai aktif bersosialisasi dengan sesama seniman. Oh iya. Untuk karya-karya yang dihasilkan Kang Rey sendiri, itu gayanya menurut Kang Rey itu lebih mengarah kemana? Sebetulnya untuk sampai saat ini saya terus masih mengeksplor potensi yang ada dalam imajinasi, dalam intuisi, dalam pemikiran dan lain sebagainya. Karena saya sendiri mungkin belum berani mencap diri saya sebagai genre-nya itu sendiri. Cuman saya lebih cenderung ke Ekspresionisme ya kalau dilihat. Ekspresionis. Kalau untuk media, Kang Rey sudah paling suka di media A atau B atau cat minyak tuh saya. Itu kebanyakannya atau bebas seperti apa Kang Rey yang dipakai? Kalau media tergantung kebutuhan dan tergantung tematik dari karya itu sendiri sih. Mengikuti apa ya? Nggak ada batasan khusus sih sebetulnya. Paling apapun. Banyak cat minyak apa cat? Saya biasa akrilik? bermain di akrilik dan cat minyak. Tapi lebih cenderung di cat minyak karena memang menurut saya sendiri dalam berkarya dengan cat minyak itu sendiri banyak hal lah yang bisa dimainkan di situ. Karena apa? Karena awal-awal saya mendapatkan ilmu tentang warna itu di cat minyak. Sebelum kita lanjutkan kepada obrolan yang selanjutnya, kita nikmati dulu kopi seni, Kopsen, kopinya orang seni, biar celing dan mantap. Celing dulu mantap. 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 Ini suasana ngopi ini di Bagenit dengan kondisi alam yang seperti ini. Di belakang kita ada Gunung Cikuray, Gunung Guntur dengan suasana yang sangat indah. Sangat disayangkan kalau kita sering sering melihat wisata, kalau belum ke situ Bagenit itu sangat disayangkan lah. Insya Allah akan terbayar lah kita jauh-jauh kemana kita traveling ke sini dengan harga tiket masuk yang murah. Dan nanti yang paling penting bisa ketemu dengan Kang Rey ini. Silakan kawan-kawan yang mau pesan lukisan, mau ya barangkali ada yang cocok lukisan Kang Rey di sini, malahan ya di sini juga Kang Rey banyak kawan-kawannya juga di sini satu tim. Kita akan kedepannya kita pajang beberapa karya-karya lukis yang mudah-mudahan bisa cocok untuk pemirsa pengunjung situ Bagenit ini, untuk hiasan di rumah atau untuk souvenir di kantor dan lain sebagainya. Nah ini ngobrol-ngobrol Kang Rey, bisa melukis itu Kang Rey awalnya apa memang kuliah di seni, sekolah di seni atau otodidak gitu? Kalau saya mungkin lebih dari bakat alam, otodidak murni. Yeah. Cuman memang beberapa waktu ke belakang itu ya sekitar beberapa tahun ke belakang saya sering sharing sama senior-senior yang memang udah membidangi di bidang seni rupa itu sendiri gitu. Jadi kalau sanggar masuk sanggar komunitas gitu. Sanggar mungkin saya pernah bongkar pasang beberapa sanggar lah. Beberapa sanggar di komunitas. Salah satunya yang ingat sanggar mana? Di antaranya di Garut saya juga pernah di ya kebetulan di Bodronoyo awal saya. Oh, Bodronoyo sama Pak Jujaya. Terus di Kopeguan dulu sebelum di Bodronoyo saya juga sempat gabung di Kopeguan ya dengan Kang Lea. Iya. Itu sendiri di antaranya. Terus saya juga pernah gabung bersama anak-anak Bosas yang asli memang Bojong Salam, Banyu Resmi itu sendiri kan gitu. Ya pada intinya
apa namanya ya, berkesenian bagi saya itu kita mengikat sebuah atau satu ikatan silaturahmi untuk mengekspor, terus beredukasi, berinovasi dalam berkarya itu sendiri kan. Kalau dari obrolan-obrolan itu kan pada akhirnya kita mengkerucut terhadap satu kegiatan yang lebih resmi, yang lebih serius. Itu salah satunya kan kita pameran. Ya. Ini kegiatan pameran yang pertama kali Kang Gray lakukan itu di Garut atau Kebetulan karena memang aktivitas awal berkesenian itu bersama seniman-seniman di Garut, pameran pertama saya dulu mengikuti pertama itu kalau nggak salah itu tahun 2006 itu. Ada 2006 ya pameran, mulai ya, pamerannya. pameran di Agusta. Itu dalam rangka apa, Bes? Kang Gray? Saya lupa itu ya. Biasanya Ya. kan ada hari jadi Garut ya. Kalau nggak salah hari jadi ya, yang lebih sering hari jadi Garut. Jadi Terus dulu kan ada yang namanya komunitas Karisma. Nah, Oh, iya. itu komunitas besar yang memang pernah saya ada di dalamnya, itu yaitu Karisma Racana dulu. Alhamdulillah. Yang kebetulan waktu itu diketuai oleh Kang Enceng. Kang Enceng itu yang memang asli Banyuresmi juga Iya. gitu. Dan memang kondisi situasi atau ya keberadaan Kang Gray ini ada di Banyuresmi ya. Jadi Iya. otomatis komunitas yang sekitarnya kawan-kawan ya memang yang berada di Banyuresmi cukup aktif juga ya. Iya. Nah gini Kang Gray, saya lihat tadi di sana Kang Gray sampai saat ini membagi waktu dengan keluarga gimana? Satu sisi kan di sini wisata itu yang Iya. otomatis ya Mm-mm. waktunya cukup ini. Kalau dengan keluarga gimana cara ngebaginya? Kalau untuk membagi keluarga sebetulnya kita apa namanya berputar aja saya sama istri lah Di katakan jadwal aja. ya. Kadang-kadang istri di sini standby, ikutin saya. Kebetulan memang karena memang kemarin kondisinya menjelang corona, saya amankan lebih dulu pulang. Oh, iya. Jadi biarlah saya tinggal di sini gitu. Iya, iya. Karena apa? Masih banyak kegiatan, aktivitas yang memang harus dikerjakan. Kalau dalam di sini. kondisi normal Kang Gray, Ya. ini kan kita ini aja kalau masalah corona waktunya memang istimewa ya. Orang-orang tertentu juga kebanyakan orang ada yang malah giat berkarya yang enggak. Ini untuk yang normal-normal saja, Kang Gray waktu yang dipakai untuk berkarya biasanya jam berapa itu ya? Kalau Setiap hari? berkarya saya lebih cenderung waktunya malam hari sebetulnya. Malam hari ya? Ya, karena memang suasana di sini kalau malam sangat-sangat nyaman. Gitu. Kalau siang mungkin saya berinteraksi dengan rekan-rekan yang memang beraktivitas di sekitaran situ Bagenit itu sendiri. Bahkan saya kan dulu pernah kolaborasi juga dengan rekan saya yang memang senior, yaitu seorang Sam dia. Memang dia khusus berkarya di gaya dia sendiri gitu. Memang dia memanfaatkan apa yang dinamakan gulma di sini. Ada salah satunya diantaranya yaitu dulu akar gendot Iya. gitu. Eceng gendot Itu sudah jadi karya besarnya. Saya juga mungkin menimba beberapa ilmu dari beliau juga kan gitu. Salah satu ini kan situ Bagenit ini wisata yang boleh dikatakan udah nasional. Ya. Nah, hubungan Kang Gray dengan berkarya di sini selama berada di situ Bagenit, ada satu event tertentu nggak yang cukup besar ya menurut Kang Gray di situ Bagenit? Sangat banyak sebetulnya. Banyak Cuman ya? yang Salah satunya aja. salah satu diantaranya yang paling amazing lah katakanlah waktu itu adalah ketika adanya Garut Art Attack. Oh, Garut Art Attack itu kegiatan itu- apa aja, Kang? Itu banyak melibatkan kegiatan kearifan lokal di situ Bagenit itu sendiri. Bahkan waktu itu ada beberapa rekan yang memang langsung action painting sambil melukis di atas rakit, dan kami waktu itu mengadakan pameran terapung. Nah, itu. Oh ya, Pameran itu salah terapung. satunya. Saya pernah lihat di YouTube ya Iya. itu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah memang kami terlibat lah seniman Garut mayoritas yang memang sebetulnya potensi-potensi yang ada itu sangat-sangat menjanjikan untuk prospek kedepannya gitu. Cuman kami butuh kesinambungan dalam bersinergi, mengembalikan apa namanya silaturahmi yang memang mungkin
masing-masing atau di antara rekan kami itu sendiri mengalami naik turun Iya. dari aktivitas itu sendiri, tapi saya yakin semua masih eksis. Nah, kalau Kang Gere dari sisi objek lukisan, apakah kondisi situ Bagendit ini mempengaruhi lukisan Kang Gere gak? Tadi saya lihat ada ayam, tadi saya lihat ayam di sini gak ada gitu ya. Iya. Boleh dikatakan. Artinya sejauh mana gitu? Untuk masalah hubungan Kalau dengan dari objek. cara saya mengeksplor dalam karya itu sendiri, sebetulnya ya pastilah ada pengaruh. Lingkungan terdekat itu ada pengaruh. Cuman cara saya mengangkat sebuah karya itu mungkin bahasanya berbeda. Berbeda. Jadi kalau beda seperti apa yang dikatakan karya seni realis, mungkin begitu kita melihat pemandangan landscape, ya landscape yang dilukisnya. Walaupun waktu beberapa tahun ke belakang mungkin saya melakukan itu. Cuman untuk saat ini ke depan saya lebih ke dalam gitu, lebih ke dalam apa yang saya baca, apa yang saya lihat dengan mata hati saya. Nah, itulah yang saya buat. Apapun itu, misalkan mewakili bentuk anatomi yang lahir, apa ikan, apa ayam, memang di dalamnya mengandung beberapa filosof sih. Kalau untuk konsep berkarya Kang Gere secara umum Ya. itu seperti apa? Konsep berkarya, apakah Kang Gere lebih dominan mengkritisi fenomena alam, mengkritisi kebijakan pemerintah, sosial atau lain? Seperti apa sebenarnya konsep Kang Gere berkarya itu? Ya mungkin ada beberapa lah. Kalau kritik membangun ya tentang sosial, ekonomi, kearifan lokal dan lain sebagainya, sebetulnya ada di dalamnya. Cuman saya lebih sederhana lagi gitu, menyederhanakan apa yang saya ungkapkan tentang sekeliling alam ini gitu. Jadi tentang sampah, tentang lingkungan hidup dan lain sebagainya, memang Atau mungkin lebih realistis ya, yang lebih diangkat realistis. itu lebih ketika kita cari solusi lebih mudah mungkin Iya. gitu. Boleh seperti itu ya kayaknya. Jadi lebih gampang dicerna oleh masyarakat. Walaupun mungkin memang butuh penglihatan yang lebih sebetulnya gitu. Cuman mungkin ya untuk ke depan adalah insya Allah ada konsep yang memang saya kemas khusus tentang Bagendit itu sendiri gitu. Mantap banget, dan suasana makin Senja. mantap dengan riak-riak air yang saya baru kali ini juga, walaupun saya juga orang Garut, lihat keindahan suasana air. Kita Kopi lanjutkan lagi dengan Kopsen, kopinya orang seni, biar celing dan mantap. Oh gini Kang Gere, saya tanya ya. Ini bebas Kang Gere mau ngobrol masalah apapun, tapi yang berkesan menurut Kang Gere dalam proses berkesenian selama ini, pasti dalam kehidupan Kang Gere itu ada saya tuh seneng apa gitu, atau seneng boleh hal yang menakutkan, boleh hal yang menyenangkan, tapi itu yang namanya berkesan tuh. Sebagai contoh lah, lukisannya terbeli atau terjual senilai sekian atau apalah, saya nggak tahu, silakan. Ada nggak yang ya menjadikan hikmah, pasti ada hikmah di balik itu gitu. Iya. Apa itu Kang Gere? Sebetulnya kalau dalam karya itu sendiri yang paling berkesan untuk pribadi, secara pribadi saya itu sendiri, itu ketika kita itu menuangkan sebuah karya dan karya itu diapresiasi oleh banyak orang atau banyak rekan. Kalau mengenai misalkan dikoleksi oleh si A, si B, itu mungkin saya rasa setiap seniman pasti seringlah mendapatkan itu. Bahkan memang beberapa karya yang paling berkesan itu ketika waktu itu ekonomi saya lagi sangat-sangat kritis. Anak-anak saya itu butuh untuk keperluan mereka bersekolah dan lain sebagainya.